Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'malu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dan atas hidayahnya lah kita bisa berkumpul di sini dalam kajian online ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang tetap istiqomah sampai yaumil akhir nanti. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik teman-teman semua, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang isti'azah dan basmalah, tentang bagaimana cara membacanya baik di awal ataupun di antara kedua surat. Kemudian kita juga mempelajari keutamaan untuk membaca isti'azah atau ta'awuz dan seterusnya. Dan terakhir kita bahas tentang membaca suratul Fatihah yang baik dan benar. Baik, langsung saja kita praktekkan untuk pelajaran pekan sebelumnya. Kita membaca suratul Fatihah yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid ya teman-teman semua. Silahkan ikuti Kak Dedi ya teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya teman-teman. Ya, masih diingat ya, shin. Syaknya itu ada titik 3 di atasnya, jadi agak besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Silakan sering-sering diulang-ulang teman-teman. Pelajaran kita pekan ini tentang tempat-tempat keluarnya huruf. Ya, seperti diketahui, tajwid adalah, menurut istilah, adalah mengeluarkan bacaan Al-Qur'an sesuai dengan makhrajnya. Makhrajnya di sini adalah sesuai dengan tempat keluarnya huruf-huruf tersebut, teman-teman. Jadi ada yang hurufnya dikeluarkan dari tenggorokan, ada yang di mulut dan sebagainya. Nah, secara umum makhraj huruf ada 5 tempat ya, teman-teman. Ya, seperti di sini silahkan. Yang pertama itu rongga mulut atau al-jaufu. Yang kedua tenggorokan atau al-halqu. Kemudian yang ketiga lidah, al-lisanu. Kemudian yang keempat adalah dua bibir
dua bibir ini asyafatan. Kemudian yang terakhir itu ada rongga hidung, al-khayshum. Jadi tempat-tempat keluarnya itu ada 5 seperti ini ya teman. Ada rongga mulut, tenggorokan, lidah, dua bibir, dan rongga hidung. Seperti itu. Baik, kita akan bahas satu persatu huruf-huruf apa saja yang keluar dari kalimat tempat makhraj huruf tersebut ya teman-teman. Yang pertama al-jawfu atau rongga mulut. Huruf-huruf ini lebih ke arah bacaan mat teman-teman. Seperti a, i, u. Nah itu semua keluar dari rongga mulut teman-teman. Seperti a, kita harus membuka lebar. A, kemudian I itu rongga mulutnya agak bagian bawah, kita tarik ke bawah. I, kemudian U. Kalau U ini bibir kita sedikit kita monyongkan teman-teman. U, A, I, U. Nah seperti itu untuk makhraj yang keluar dari rongga mulut atau al-jawfu. Kemudian yang kedua ada al-halqu yang keluar dari tenggorokan. Dan ini sebenarnya huruf-huruf izhar teman-teman ya. Seperti yang pertama hamzah dan ha keluar dari bawah tenggorokan. Kemudian ada ain dan ha tengah-tengah sini. Kemudian yang terakhir tenggorokan atasnya itu ada kha dan go. Jadi aha, a, ha, kemudian kha, go. Seperti itu teman-teman. Ya, ini seperti ringkasnya ya. Nanti pekan depannya kita akan bahas satu persatu per huruf ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu al-lisan, huruf-huruf yang keluar dari lidah sebagai berikut. Ya, bisa lihat teman-teman. Ada qaf, ada kaf, ada ya, shin, ada ja, ada dha, ada ra, na, la, ada ta, ada da, ada ta, ada dha, ada za, ada fa, ada sa, ada sin, ada za. Seperti itu teman-teman. Ini yang keluar dari lisan. Lisan itu maksudnya adalah lidah teman-teman. Dan ini pun sebenarnya dibagi-bagi. Ada yang keluar dari pangkal lidah, kemudian ada yang dari sisi lidah, langit-langit, dan seterusnya. Itu akan kita pelajari pekan selanjutnya insya Allah. Kemudian yang keempat adalah keluar dari dua bibir, asyafatan. Nah, huruf yang keluar dari kedua bibir ini adalah huruf fa, huruf ma, ba, dan waw. Fa, mim, ba, dan waw. Ada 4 teman-teman. Huruf fa ini keluar dari bibir bawah bagian dalam bertemu dengan ujung gigi seri atas. Fa ini ya, bibir sini semua atas. Ada mim, kemudian ada ba, kemudian ada wa. Nah itu seluruhnya keluar dari asyafatan atau keluar dari bibir teman-teman. Yang terakhir yang kelima al-khayshum yang keluar dari rongga hidung. Ini adalah huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung itu huruf-huruf gunnah teman-teman. Seperti misalkan nun bersyiddah atau bertasydid ya biasanya. Ada nun, kemudian ada tasydid itu harusnya bacanya dengung teman-teman. Dan itu agak keluar dari hidung sini seperti. Contohnya adalah inna. Nah, ini hidungnya ini bergetar teman-teman. Jadi berdengung seperti suara tawon lah seperti itu. Inna sama mim bertasydid juga itu bacaan dengung teman-teman. Amma. Nah, seperti itu. Inna amma yatasaalun. Nah, seperti itu bacanya. Jangan seperti amma yatasaalun. Nah, itu kan tidak ada dengungnya, teman-teman. Nah, ketika ada dengungnya itu terasa di hidung seperti amma yatasaalun. Seperti itu, teman-teman. Ya, baiklah.
Itu tadi pelajaran kita tentang tajwid kali ini secara umum terlebih dahulu. Untuk detailnya nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian setelah ini kita akan bahas mengenai tafsir Al-Fatihah. Kemarin teman-teman sudah mempelajari bagaimana membaca Al-Fatihah itu yang baik dan benar. Nah, kali ini kita akan bahas tentang tafsir suratul Fatihah dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, kita bahas ringkasnya teman-teman. Kenapa ini kita bahas? Karena ini penting sekali teman-teman. Terutama suratul Fatihah ini adalah suratul yang sangat penting, yang kita sering paling banyak kita baca. Jangan sampai kita sering baca dan selalu kita baca tapi tidak paham artinya teman-teman. Jadi untuk pekan ini kita akan bahas tafsirnya, dan kalau bisa kita hafalkan teman-teman artinya. Insya Allah mudah kita hafalkan artinya, sehingga kita ketika sholat itu akan terasa nikmat teman-teman. Seperti itu. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita bahas tafsirnya, perlu kita ketahui nama-nama surat Al-Fatihah ya. Jadi teman-teman, surat Al-Fatihah ini banyak sekali nama-namanya. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 22 nama seperti itu. Kali ini kita akan bahas ke-10. Ada 10 nama-nama surat Al-Fatihah ya, selain Al-Fatihah itu sendiri. Yang pertama itu, ya bisa dilihat teman-teman, Ummul Kitab atau induknya kitab. Maksudnya apa sih? Jadi ini di dalam Al-Quran itu, kalau kita bahas itu ya, semua inti-inti yang ada di Al-Quran itu ada di Al-Fatihah teman-teman, seperti itu. Jadi kalau skripsi atau nanti kalian kuliah itu ada namanya resume. Nah, resumenya itu istilahnya ya Al-Fatihahnya ini. Semua induk dari Al-Quran itu ada di suratul Fatihah di awalnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ya, nama yang pertama adalah Ummul Kitab, induknya kitab. Dan kedua itu adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kedua nama ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari yang dirawatkan dari Abu Hurairah. Alhamdulillahirabbil alamin, hiya Ummul Quran wa Ummul Kitab wa sab'ul mathani wal Quranul azim. Artinya teman-teman, Alhamdulillahirabbil alamin adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ummul Kitab, induknya kitab. As-sabul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi Al-Fatihah ini ada 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya diulang-ulang adalah seperti kita sholat. Setiap kita sholat, kita harus membaca suratul Fatihah ya teman-teman. Tiap rakaatnya kita membaca suratul Fatihah. Jadi itu kenapa disebut 7 ayat yang diulang-ulang. Kita senantiasa membaca Al-Fatihah. Kemudian dan Al-Quran Al-Azim, seperti itu. Jadi yang pertama dan kedua, nama-nama surat Al-Fatihah ya, selain Al-Fatihah itu Ummul Kitab dan Ummul Quran. Ya, yang ketiga adalah Alhamd, artinya pujian. Sebagaimana dijelaskan dah hadis tersebut di atas ya, hadis yang tadi teman-teman, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Al-Fatihah ini juga disebut sebagai surat Alhamd atau pujian. Di awal ayatnya kan Alhamdu, ya, segala puji bagi Allah, Alhamdulillah. Kemudian yang keempat adalah as-salat. Kenapa disebut as-salat? Jadi ini berdasarkan salah satu hadis. Nanti kita jelaskan lebih detailnya belakangan.
yang singkatnya adalah salah satunya Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita sholat, ketika kita baca basmalah maksudnya apa dan seterusnya, nanti kita akan bahas. Kemudian inilah kenapa Al-Fatihah juga disebutkan sebagai surat as-shalah. Yang kelima, asyifa. Al-Fatihah juga disebutkan sebagai asyifa atau obat penawar atau penyembuh teman-teman. Ini berdasarkan hadis dari kisah tentang Abu Sa'id Al-Khudri ya. Jadi waktu itu teman-teman, para sahabat bertemu dengan kepala sebuah suku lah. Nah, kepala suku dari suku tersebut itu tersengat kalajengking di gurun pasir teman-teman. Dan mereka minta tolong kepada para sahabat. Kemudian singkat cerita, sahabat menolongnya dengan apa? Dengan cara membacakan suratul Fatihah. Nah, dari situ disebutkan bahwa suratul Fatihah itu asyifa teman-teman, penyembuh juga, obat. Jadi kalau teman-teman sakit juga bisa dicoba juga gitu. Ketika kalian sakit, selain dengan obat juga bisa dengan membacakan surat Al-Fatihah dengan berharap kepada Allah supaya menyembuhkan penyakit kita atau keluarga kita, atau dari keluarga kita ada yang sakit ya, bacakan aja suratul Fatihah gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi Al-Fatihah ini juga dikenal dengan asyifa atau obat. Kemudian yang keenam adalah ruqyah. Jadi sama dengan hadisnya yang tadi yang sebelumnya. Jadi ruqyah itu kalau orang Quraisy dulu itu bilangnya jampi-jampi, tapi lebih kita adalah bacaan teman-teman, bacaan-bacaan yang bisa menangkal sihir atau gangguan-gangguan jin seperti itu ya teman. Yang ketujuh adalah asasul Quran, fondasi Al-Quran. Fondasi seperti bangunan ya, base-nya itu, awalnya itu adalah fondasi. Nah, Al-Quran ini base-nya itu atau fondasinya adalah suratul Fatihah. Bukan berarti Al-Fatihah ini yang pertama kali diturunkan, bukan teman-teman. Yang pertama kali diturunkan itu bukan Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah inilah adalah fondasi Al-Quran. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ke-8 adalah Al-Waqiyah atau pencegah. Hal ini berdasarkan pendapat Sufyan bin Uyainah yang menyebut Al-Fatihah sebagai Al-Waqiyah, karena surat Al-Fatihah dapat menjaga seorang muslim yang membacanya. Jadi ketika kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya apa sih? Salah satunya surat Al-Fatihah ini teman-teman. Misalkan seperti pada saat pandemi ini, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bacanya apa? Bisa dengan suratul Fatihah ini diniatkan. Ya Allah, aku ingin mendapatkan perlindungan darimu terhadap aku dan keluargaku ya. Kita doain keluarga kita juga teman-teman. Kemudian kalian niatkan seperti itu, kemudian baca suratul Fatihah, insyaallah bisa dikabulkan teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijauhkan dari COVID-19 ini seperti itu. Yang ke-9 adalah Al-Kafiyah atau mencukupi. Hal ini berdasarkan pendapat Yahya bin Abi Katsir yang menurutnya Al-Fatihah telah mencukupi meski tanpa surah lainnya. Tapi surah lainnya tidak dapat mencukupi jika tanpa suratul Fatihah. Seperti itu teman-teman. Yang terakhir, yang ke-10, Al-Fatihah juga disebut dengan Al-Kanz atau kandungan. Disebut demikian karena kandungan maksud dari Al-Fatihah ini menyimpan pesan-pesan utama dari kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran kan banyak intinya, ada yang kisah, ada yang kemudian juga dengan sains, iptek dan seterusnya gitu. Nah, intinya apa? Intinya ya di suratul Fatihah ini gitu, teman-teman. Ujung-ujungnya ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh memberi petunjuk dengan kisah-kisah yang ada di Al-Quran seperti itu. Itu nama-nama suratul Fatihah. Dan Al-Fatihah ini termasuk golongan surat Makkiyah.
dan berjumlah 7 ayat ya teman-teman. Dan ini sudah sepakat seluruh ulama bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Tapi ada perbedaan adalah ada kalau kita kebanyakan jumhur ulama itu Al-Fatihah bagian pertama Bismillahirrahmanirrahim itu basmalahnya itu masuk ke dalam ayat di dalam suratul Fatihah. Ada pendapat lain yang basmalahnya itu bukan termasuk ayat Al-Fatihah, tapi tetap Al-Fatihah itu ada 7 ayat, pembagiannya tidak seperti yang biasa kita baca teman-teman. Jadi untuk yang kita bahas kali ini basmalah itu termasuk ke dalam suratul Fatihah. Ini satu-satunya di Al-Qur'an ya. Ada juga sih ke dalam surat An-Naml ada basmalah, tapi bukan di awal ayat, di awal surat. Gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keutamaan sebelum itu juga ada keutamaan Al-Fatihah ini seperti telah dijelaskan sebelumnya ya. Tidak ada sholat kecuali dibacakan Al-Fatihah. Jadi kalau teman-teman sholat kemudian tidak membaca surat Al-Fatihah ini, dan bisa dipastikan nggak sah teman-teman. Tidak sah, tidak diterima sholatnya. Cuma ya gerakan-gerakan gitu aja. Nah, jadi penting sekali Al-Fatihah ini teman-teman. Bahkan ketika kita menjadi makmum itu, kita ketika menjadi makmum bahkan kalaupun di depan kita imam membaca Al-Fatihah, kecuali untuk bacaan yang dinyaringkan ya. Ketika dinyaringkan kita harus mendengarkan Al-Fatihah dari imamnya kan. Tapi misalkan sholat zuhur di belakang atau menjadi makmum, nah itu tetap kita harus membaca suratul Fatihah, surat-surat lainnya sesuai dengan itu. Jadi tanpa surat Al-Fatihah salat kita bisa tidak sah. Ya, kita cukupkan pertemuan kita dengan hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, dan Allah juga melindungi kita dan keluarga kita dari pandemi ini COVID-19 atau dari wabah apapun atau dari kejahatan apapun. Allah senantiasa melindungi kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa untuk majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dari Kak Didi pribadi. Afi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.